Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati at-tayr. Akan masuk surga suatu kaum yang di mana hati mereka seperti hati burung. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hadis ini tentu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW memotivasi ya, agar kita bisa meniru kaum tersebut. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sebab mereka masuk surga secara spesifik adalah karena hati mereka seperti hati burung. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulul jannata aqwam, akan masuk surga suatu kaum. Dan kita tahu semua kita impiannya adalah masuk surga ya. Yang masuk surga adalah sukses yang sungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka dialah yang sukses, dialah yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Oleh karenanya Khalilur Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa agar dimuliakan di akhirat kelak dengan masuk surga dan agar tidak dihinakan pada hari kiamat kelak. Dia berdoa, ya, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan dalam doanya dia berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lanjutan doanya dia berkata, jangan kau hinakan aku ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, hari di mana manusia dibangkitkan. Karena siapa yang terhina pada hari tersebut, maka itulah kehinaan yang sesungguhnya. Siapa yang selamat pada hari tersebut, itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Maka semua akan terungkap hakikatnya pada hari kiamat kelak. Bisa jadi apa yang kita lihat di dunia sekarang bisa berubah hakikatnya. Kita menyangka seorang sepertinya nyaman di dunia, ternyata di akhirat tidak nyaman. Kita melihat seorang sepertinya Yesus, ternyata dia penghuni surga. Makanya dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, khafidatur rafi'ah. Hari kiamat akan merendahkan dan akan menaikkan. Itu ada kaum yang seakan-akan tinggi di dunia, ternyata di hari akhirat kelak Allah hinakan. Khafidatun. Hari kiamat akan mengungkap sehingga menghinakan orang tersebut. Sebaliknya, rafi'ah. Ada suatu kaum yang kelihatannya mungkin rendah, tidak dianggap oleh orang banyak, apalagi masyarakat menilai seorang dengan harta, ya. Dia rendahan, tidak dianggap, ternyata rafi'ah, dia diangkat hakikatnya pada hari kiamat kelak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar dimuliakan pada hari akhirat dengan dimasukkan surga dan tidak dihinakan. Lihat doa beliau, wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah kau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Kapan hari tersebut? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta yang banyak tidak faedahnya, anak-anak juga tidak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah di sini Rasulullah SAW ketika menyampaikan tentang ciri-ciri penghuni surga tersebut, tentunya penghuni surga ini mereka juga beribadah, tentunya mereka salat, mereka juga puasa, mereka juga melakukan ibadah sebagaimana keumuman kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan amal yang terbaik spesifik yang mereka miliki, yang mereka yatamayazun, mereka menjadi spesial dibandingkan orang-orang lain, yaitu
afidatuhum mislu afidatit thair. Hati mereka seperti hati apa? Burung. Al-fuad, afidatuhum, afidah jamak dari fuad. Yaitu apa namanya? Pluralnya adalah afidah, singularnya adalah fuad. Apa makna fuad? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fuad itulah al-qalb. Al-qalb dan al-fuad ya datang dalam Al-Qur'an, kadang disebut al-qalb atau al-qulub ya. Ya. Dalam banyak ayat. Demikian juga terkadang datang dengan fuad ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah sungguhnya wala taqfu ma laysa laka bi ilm, janganlah kalian mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati seperti kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga tadi dalam Nabi Ibrahim mengetahui tidak ada yang selamat pada hari kiamat kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tapi kalau begitu sebagian ulama berpendapat al-fuad dan al-qalb sama saja. Cuma penamaan pada satu zat yang sama namun ditinjau dari sifat yang berbeda. Sifat yang berbeda ini banyak ya. Kalau kita misalnya kucing aja dalam bahasa Arab namanya banyak. Pedang dalam bahasa Arab namanya banyak ya. Karena hari kiamat namanya banyak ya. Setiap nama mengandung sifat tertentu. Rasulullah juga namanya banyak dan setiap nama mengandung sifat tertentu yang menuju pada zat yang sama. Apa bedanya al-qalb dan al-fuad? Ada yang mengatakan al-qalb summiya al-qalbu qalban litaqallubihi. Hati dinamakan dengan qalb karena bahasa Arab qalb itu artinya berubah-ubah. Ya, dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hati itu asyaddu taqalluban minal qidr idza istama'at ghalayanan. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hati itu lebih cepat berubah daripada air yang ada dalam qidr, yaitu tungku apa namanya dalam panci ketika masak air kemudian mendidih, dia berubah-ubah kan airnya apa? Bergerak-gerak. Dia tidak menetap, ketika sudah mendidih dia bergerak, berputar. Kata Nabi, hati juga cepat berubah, bahkan lebih dahsyat daripada gerakan air yang mendidih dalam sebuah panci. Ya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ya, ma alashtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat seperti mengurusi niatku. Kenapa niatku bisa berubah-ubah? Hati memiliki sifat taqallub, sering berubah-ubah. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena qalb suka berubah-ubah. Dan ternyata hati juga diberi nama dengan al-fuad. Al-fuad disebut karena likasrati tafawudihi. Ya, yatafawwad, yaitu sering taqawwud, menyala-nyala, selalu bergerak, berfikir, begitu banyak hal yang khawatir, lintasan yang melewati hati tersebut sehingga dia selalu menyala. Kalau bahasa Arab menyala itu merenungkan apa yang terlintas dalam hati. Selalu dia mikir ini, kadang mikir anu, kadang mikir ini karena banyak lintasan yang melintasi apa? Hatinya. Itu sebenarnya berpendapat makna al-qalb dan al-fuad adalah satu yang sama. Hanya saja diberi nama berbeda dari sifat yang berbeda. Al-qalb disebut qalb karena sering berubah-ubah. Al-fuad, hati disebut al-fuad karena dia sering merenung, berfikir lintasan-lintasan yang masuk dalam hati seseorang. Demikian hati kita selalu berfikir apa yang melintas dalam hatinya. Ada yang mengatakan al-fuad adalah ghisya, itu bagian luar daripada al-qalb. Ada yang mengatakan sebaliknya, al-fuad juz'un dakhilun fi al-qalb. Al-qalb itu luarnya, dalamnya ada namanya al-fuad. Kalau bahasa kita relung apa? Relung hati, yang paling dalam. Al-fuad. Intinya Nabi ingin menjelaskan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bahwa sebab utama mereka ini masuk surga kembali kepada masalah apa? Hati. Saya sudah sampaikan tadi,
Tidak menafikan mereka beramal soleh. Jelas mereka adalah orang yang rajin sholat. Jelas mereka mungkin menjalankan puasa. Mungkin mereka ibadah-ibadah banyak. Tapi yang Rasulullah bicarakan adalah hati mereka seperti hati burung. Dan demikianlah para ulama sepakat amalan hati lebih utama daripada amalan jawarih. Daripada amalan zahir. Jawarih maksudnya anggota badan. Tangan, kaki, tubuh ini namanya al-jawarih. Jarihah dalam bahasa Arab. Kata para ulama, amalan hati lebih utama daripada amalan batin lebih utama daripada amalan zahir. Amalan batin seperti apa? Tawakal, husnudzon kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, raja berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang bersih, tidak hasad sama orang lain. Ini namanya amalan-amalan hati. Amalan zahir sama, salat ya, puasa, bayar zakat itu amalan zahir. Para ulama sepakat secara jenis amalan hati lebih afdal daripada amalan zahir. Dan besar pahalanya amalan zahir tergantung hati seseorang. Bisa jadi dua orang dalam amalan yang sama-sama salat di saf yang sama, tapi pahala mereka berdua berbeda seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena hatinya berbeda. Khusyuknya berbeda. Konsentrasi ketika salat berbeda. Menghadirkan di depan dia sedang berhadapan dengan Allah berbeda satu dengan lain meskipun gerakannya sama. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan Allah tidak melihat kepada paras kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Di sini kata Nabi SAW, Rasulullah mendahulukan hati. Tapi Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Maka hadis ini memotivasi kita bukan hanya perhatian terhadap amalan zahir. Amalan zahir perlu kita perhatikan. Kita belajar fikih amalan zahir. Kita belajar fikih taharah, fikih salat, fikih haji, fikih puasa. Ini semua terkait amalan zahir. Yang nampak dari zahir kita. Tapi jangan lupa untuk belajar masalah amalan hati, fiqhul qulub. Harus belajar tentang amalan hati. Justru hati ini yang merupakan penilaian pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lihat adalah hati seseorang ya. Tentunya kalau hati yang bersih akan membuahkan amalan. Tetapi yang menjadi perhatian pertama adalah hati seseorang. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan hati burung ya. Rasulullah mengatakan yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Masuk dalam surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Apa tafsiran para ulama terkait dengan makna hati burung ya? Para ulama banyak pendapat. Di antaranya disimpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj ya. 3 pendapat ya. Saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullahu taala tentang makna afidatut tayr. Hati mereka seperti hati burung. Antum tahu burung kan? Tahu ya, burung makhluk yang mudah terbang mana kemari ya. Qila mithluha fi riqatiha wa dha'fiha. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hati mereka seperti burung karena hati burung itu lembut dan lemah, mudah ternyuh, mudah tersentuh. Dan ini sama seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW memuji ahlul Yaman, kata Rasulullah SAW, ahlul Yaman araqqu quluban wa ad'afu afidah. Orang negeri Yaman itu hati mereka lebih lembut dan lebih lemah fuad mereka. Ini pendapat pertama. Wa qila fil khaufi wal haibah. Wa qila fil khaufi wal haibah. Dikatakan seperti hati burung karena burung itu hewan yang mudah takut. Ya. Wa tayru aktsarul haywan khaufan wa faza'an. Burung itu adalah hewan yang paling cepat kita berdekat dia sudah pergi. Beda dengan hewan lain. Hewan lain kita dekati dia santai aja. Hewan lain kalau kita dekati malah nerkam seperti macan. Tapi kalau burung kita dekati dia pergi. Kita dekati dia sudah kabur. Kenapa dia takut? Dia takut. Takut. Selalu dia waspada dan dia
ada gerakan sedikit dia takut. Ini kenapa hati mereka seperti burung berisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian kata Nawawi rahimahullah taala, "Wa ka'annal murada qaumun ghalaba 'alaihimul khauf." Kama jaa an jama'atin minas salaf fi syiddati khaufihim. Seakan-akan yang dimaksud oleh Nabi suatu kaum yang rasa takut mendominasi hati mereka, sebagaimana datang dalam sifat-sifat sebagian atau sekelompok dari para salaf, mereka punya ketakutan yang luar biasa. Sering menangis, takut, diberi ujangan ketakutan ya. Fi syiddati khaufihim, karena kuatnya rasa takut mereka. Yang ketiga, waqila al-murad, yang dimaksud mutawakkiluna, yaitu mereka mudah bertawakal sebagaimana burung bertawakal. Taib. Sebagaimana datang dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau seandainya kalian